kendala-kendala yang banyak kita rasakan, kayak tidak bisa konsisten bikin konten tadi. Nah, bisa disiasati dengan kalender konten. Kayak tadi kakak tadi bikin Sabtu Minggu kita bikin konten untuk 5 hari ke depan gitu, atau seminggu ke depan. Jadi Sabtu Minggu kita bikin kontennya di schedule untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu gitu. Nah, itu bisa digunakan dengan kalender konten. Atau ini kan ada yang manual ya, ada yang bikin pakai Trello, Asana, atau Meta Business Suite, atau pakai Google Calendar malah untuk bikin itu. Nah, atau juga ada pakai Excel. Saya lihat itu ada juga template-nya yang disediakan, tinggal googling aja template Excel untuk konten kalender. Nah, itu nanti kita bisa bikin di Excel-nya tanggal sekian itu kalendernya postingan ini gitu. Nah, itu kita gunakan namanya kalender konten yang berguna untuk membantu dalam merencanakan, menjadwalkan, dan mengatur konten yang diposting di berbagai platform. Itu bisa tujuannya adalah memastikan konsistensi dalam publikasi konten. Nah, itu kan kita sering susah tuh. Atau kalau mau gitu, kalau di agensi saya itu biasanya kita udah bulanan, jadi bukan itu mingguan lagi. Sebulan ke depan itu kita udah tahu kontennya apa aja. Jadi kita tahu tanggal berapa libur di bulan depan. Nah, kontennya kita bikin di bulan ini. Misalnya kayak untuk konten bulan Juni, itu bulan Mei kita udah siapin gitu. Udah riset udah semuanya untuk bulan. Jadi akhir Mei itu harus clear semua, udah oke semua. Nah, nanti tinggal di schedule di bulan maksudnya di bulan Juni, tinggal di schedule. Jadi nggak perlu harus nunggu Senin pagi-pagi si karyawan posting, enggak, dijadwal, di scheduling aja, dijadwalkan aja. Ya tadi dengan tools tadi, Meta Business Suite gitu. Nah, gitu juga. Jadi Bapak Ibu semua mungkin dijadwalkan atau setiap bulan itu disediakan mungkin 2 hari 3 hari untuk merancang konten bulan depan misalnya. Minimal dioret dulu, tanggal 1 kan tinggal, apalagi kalau udah bikin itu tinggal duplikasikan untuk bulan ke depan, tinggal dimodifikasi sedikit-sedikit tergantung nanti liburnya. Misal hari pendidikan, hari raya Idul Adha gitu misalnya. Nah, terus nanti hari apa lagi ya, tanggal 20 Mei ya, kebangkitan nasional misalnya. Nah, itu kan bisa kita kasih ucapan-ucapan setiap di konten kita, nggak mono gitu, nggak ada variasinya. Nah, ini salah satu contohnya. Saya kutip dari Google nih. Nah, ini contohnya. Nah, kadang ada juga kalender konten ini agak sensitif kalau untuk sebuah perusahaan atau sebuah itu nggak bisa kita share secara kadang-kadang di situ ada tujuannya apa, terus nanti akunnya apa gitu. Nah, diberikan semuanya. Nah, ini contohnya di hari Selasa tanggal 1 itu edukasi. Jadi dia bikin konten tentang sharing keahlian Anda jadi audiens. Dan sharing keahlian Anda jadi audiens tahu apa yang Anda lakukan. Jadi tentang edukasi. Yang kedua, inspirasi dari Rabunya, tanggal 2-nya. Dan begitu seterusnya. Tinggal diatur aja. Nah, mau apa aja gitu. Kalau misalnya yang rasanya konten kita banyak, nah makanya kan ada satu lagi. Kalau saya itu ada di Trello ya, tadi bilang Trello. Kayak Trello ini bahasa apanya? Ada kayak kolom-kolom itu saya kumpulin, saya catat. Kadang-kadang ide itu muncul kan nggak selalu pas kita bikin konten itu. Jadi kapanpun muncul atau di note di handphone itu dicatat dulu. Oh iya, ide konten ini catat dulu. Nanti pas mau bikin baru kita kumpulin. Jadi ada kolom ide namanya. Nah, di ide itu dikumpulin ide semua ide. Kadang kita mohon maaf, sekarang di kamar mandi baru muncul ide kan. Nah, itu. Nah, makanya kan dicatat dulu gitu. Nah, atau sambil jalan, atau malah mungkin melihat
postingan Instagram orang gitu. Ya ini bisa nih buat ide konten kita gitu. Nah, dicatat dulu aja atau di handphone, di note gitu kan. Ya, atau di screenshot juga boleh gitu. Nah, itu kalau mau menggunakan tools ada namanya Trello misalnya, itu gratis. Tinggal bikin ide, terus juga to-do list. Jadi to-do list, jadi yang mau kita kerjakan, terus nanti progress. Jadi ini udah kita kerjakan nih gitu. Nah, berarti baru selesai. Kalau misalnya kita butuh supervisi, misalnya harus ada persetujuan dari yang bersangkutan atau dari klien, supervisi gitu kan. Baru nanti publish. Nah, jadi ada yang terkolom. Nanti tinggal pindah-pindahin aja konten ini. Contohnya hari kemerdekaan, promo 17, diskon 17%. Nah, kita bikin. Nah, jadi tim sedang bikin. Yaudah kita pindahkan. Jadi kelihatan juga track pengerjaannya, pelacak. Sampai mana sih tugas ini gitu. Nah, kayak gitu. Ada lagi? Nah, kalau manfaatnya ya, yang pertama itu konsistensi, membantu kita konsisten bikin konten. Nah, udah dijadwalkan kan, sejauh harinya, itu sebulan. Jadi kita udah bisa udah nggak perlu mikir lagi hari itu gitu. Terus yang kedua, organisasi, mempermudah pengelolaan berbagai jenis konten di berbagai platform. Jadi kita bisa tahu, ini di platform ini, ternyata ini posting di Instagram. Nah, kayaknya saya belum posting nih di TikTok. Nah, nanti kita tinggal modifikasi modelnya, disesuaikan dengan audiens di TikTok kita. Yang ketiga, kolaborasi, memfasilitasi kerja tim dengan mengatur tugas dan tenggat waktu. Yang keempat, perencanaan strategis, memungkinkan perencanaan jangka panjang untuk kampanye dan acara tertentu. Jadi kita tahu nih, udah kebayang, ada libur ini. Dan yang terakhir, monitoring. Ini bisa kita lacak mana yang kontennya berperforma baik atau kinerja baik, mana yang view-nya banyak, mana yang like-nya banyak. Itu kita bisa kelihatan. Kita bisa tandai, tiap hari ini kontennya kayak ini nih, menarik nih. Nah, mungkin bulan depan di hari yang sama kita coba bikin nih kayak gini gitu. Semoga benar hasilnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah 3 bulan berturut-turut hasilnya sama, berarti bisa jadi di situ hari itu win, istilahnya ya, win campaign lah ya. Win campaign atau campaign yang benar-benar sukses di situ gitu.